Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Firzakillah. Saya dari kelas 1011 Riset 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan maupun membahas materi Akidah Akhlak semester 1, yaitu tentang menggali hikmah, membiasakan ifah, membina syaja'ah, dan menegakkan adalah. Kita lanjut pada materi pertama, yaitu adalah menggali hikmah. Hikmah itu bisa disebut juga sebagai kebijaksanaan. Ada tokoh-tokoh yang menyatakan seperti Al-Maraghi yang menyatakan hikmah itu adalah suatu perkataan yang tepat ataupun perbuatan yang tepat maupun tegas yang dapat mendukung fakta-fakta kebenaran. Tetapi ada juga tokoh seperti Toha Yahya Umar yang menjelaskan bahwa hikmah itu adalah bagaimana cara kita meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Itu bagaimana cara kita menyusun maupun merencanakan sesuatu yang tidak melanggar syariat-syariat atau hukum-hukum Allah. Hikmah itu mengandung 3 makna, yaitu ilmu. Ilmu itu adalah kondisi di mana seseorang bisa membedakan hak dan batil. Itu adalah kondisi di mana seseorang bisa membedakan baik dan buruk. Yang kedua adalah jiwa. Jiwa ini adalah kondisi di mana terhujamnya ilmu pengetahuan ke jiwa seorang ahli hikmah yang membuat ilmu tersebut mendarah daging. Yang ketiga adalah amal. Amal ini adalah kondisi di mana terhujamnya ilmu pengetahuan ke dalam jiwa seseorang yang membuat orang itu termotivasi untuk melakukan sesuatu. Jadi ia melakukan sesuatu itu berdasar motivasi dirinya ataupun berdasar jiwanya. Contoh-contoh sederhana dari sikap hikmah atau kebijaksanaan ini adalah ada seorang guru yang masuk ke dalam kelas saat jam pelajaran dia. Ia menegaskan bahwa di jam pelajaran dia tidak ada yang boleh keluar kelas dengan alasan apapun. Namun di tengah-tengah jam pelajaran ada seorang murid yang ingin pergi ke kamar mandi. Guru tersebut memberi izin karena itu adalah kondisi darurat. Ini disebut sebagai sikap kebijaksanaan dari seorang guru. Itulah yang disebut sikap hikmah. Materi selanjutnya adalah ifah. Ifah ini bisa disebut juga sebagai menjaga. Menjaga di sini maksudnya bagaimana seorang manusia menjaga dirinya dan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dapat merusak harga dirinya. Makna lain juga mengatakan bahwa ifah ini adalah upaya seorang manusia menjaga kehormatan dirinya dan memelihara kesucian dirinya dari sesuatu-sesuatu yang seperti tuduhan, fitnah, dan lain-lain. Adapun kesucian yang dimaksud itu ada 4, yaitu kesucian lisan, kesucian panca indera, kesucian jasad, dan kesucian dari memakan harta orang lain. Dengan demikian, seseorang yang menerapkan sikap ifah ini itu disebut juga sebagai seorang afif. Seorang afif ini, ia mampu menahan dirinya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun jiwanya itu cenderung kepada sesuatu yang diharamkan tersebut. Materi selanjutnya yaitu adalah membina syaja'ah. Syaja'ah ini bisa disebut juga sebagai keberanian ataupun pemberani. Orang-orang yang memiliki sikap syaja'ah ini, ia mampu untuk membenarkan mana sesuatu yang benar dan menyalahkan mana sesuatu yang salah. Sikap syaja'ah dari ataupun keberanian ini memiliki 2 bentuk, yaitu syaja'ah yang baik dan syaja'ah yang tercela. Syaja'ah yang baik itu adalah bagaimana seseorang melakukan sesuatu dengan maksimal pada setiap peranan yang sedang diembannya. Kemudian, syaja'ah yang tercela itu adalah bagaimana seseorang melakukan sesuatu tanpa memikirkan akhir dari sesuatu tersebut atau melakukan sesuatu tanpa melakukan perhitungan. Munculnya sikap syaja'ah ini pun tidak terlepas dari berbagai kondisi, yaitu di mana seseorang merasa harus membenarkan mana yang benar dan menyalahkan mana yang salah, berani membela hak milik dirinya sendiri dan lain-lain. Adapun keberanian ini pun dibagi juga menjadi 2, yaitu keberanian yang tampak dan keberanian yang tidak tampak. Keberanian yang tampak itu adalah seperti pada saat kita membela kebenaran dan perang pada zaman Nabi. Keberanian yang tidak nampak itu adalah seperti saat kita berpendapat dan kita mampu menyuarakan mana yang benar dan kita menyalahkan mana yang salah. Materi terakhir yaitu menegakkan adalah. Adalah ini bisa disebut juga sebagai adil. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil ini diartikan tidak berat sebelah dan tidak memihak.
Contohnya itu, seorang hakim yang tidak memihak terdakwa yang sedang bersengketa. Ada lagi contohnya seperti seseorang ibu dan seseorang ayah yang tidak pilih kasih terhadap anak-anaknya. Sikap adil ini merupakan sikap yang baik secara moral, dan ia terbagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama adalah adil kepada Allah, yang kedua adil kepada diri sendiri, yang ketiga adil kepada orang lain, dan yang keempat adalah adil kepada makhluk Allah. Sekian pembahasan kita dan penjelasan kita pada materi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.